Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai. Oke, ini energi bisa kalian situasikan saja. Apakah ini energi kamu atau seseorang yang mungkin masih bisa kalian kenali ya energinya. Ada seseorang di sini yang merasa selalu tidak pernah cukup ya. Jadi pengennya lebih, dan lebih. Orang yang sebenarnya juga kurang percaya diri sih ya, kurang percaya diri sehingga dia sering menyabotase dirinya. Jadi kalau misalkan dia ngerasa kayak kurang sempurna atau kurang bisa melakukan sesuatu, dia orang pasti ngilang ya. Orang ini pasti menghindar, orang ini pasti ngeghosting, orang ini pasti entah kemana lah gitu ya. Dan tapi orang ini juga egonya besar, tapi juga punya ketakutan yang cukup besar. Bahkan orang ini gampang sekali frustasi. Makanya kalau misalkan di sini dia merasa kayak dirinya kurang, dia sering menarik diri karena orang yang gampang frustasi dan memiliki suatu ketakutan yang besar. Dia adalah cerminannya kamu, jadi mungkin ada sesuatu yang sama di antara kalian. Nah, karena kalian ini cerminan, sehingga kalian ini kalau misalkan melihat ada sesuatu yang sama di antara kalian, kalian bisa introspeksi diri gitu. Jadi misalkan nih, dulu kamu tanpa pernah merasa bersalah pernah nyakitin orang misalkan. Terus kamu ternyata ketika ketemu dengan dia ini, kamu disakitin ya sama dia. Akhirnya kamu flashback keinget, oh dulu aku pernah nyakitin si A loh. Ternyata gini ya kalau disakitinnya dengan cara seperti itu. Akhirnya kamu introspeksi diri. Gitu ya. Contoh example-nya. Jadi aku lihat di sini memang antara kamu dengan si dia ya, dengan si dia ini aku lihat banyak luka batinnya. Ya, luka batinnya bisa dari kamu dan dia, bisa jadi karena flashback, keinget lagi dengan masa lalu, sehingga luka batin itu terbuka kembali gitu. Nah, tapi juga ada luka batin dari dia, karena kan di sini kayak semacam pembalasan karma gitu deh ke kamu gitu ya. Mungkin dulu kamu pernah nyakitin orang, akhirnya karmanya dibalasnya sama dia tanpa mungkin tanpa sadar ya, atau memang sifatnya seperti itu, suka menyakiti, akhirnya kamu kena deh gitu. Jadi ya pembalasan karma, it's okay. Tapi dari situ kamu akhirnya introspeksi diri ya. Jadi kalau aku lihat ketika kamu kenal dengan orang ini atau memiliki hubungan dengan orang ini, ada luka batin, baik itu dengan dia ataupun flashback dengan masa lalu ya, masa lalu kamu yang dulu-dulu. Oke, kemudian ada coffee cup ya. Jadi kalau aku lihat ada keinginan untuk bertemu dan berbicara kembali dengan kamu, si orang ini ya, si orang ini kayak pengen menikmati kembali masa-masa saat masih dekat dengan kamu, masa-masa saat masih intim ya, enak gitu ngobrol sama kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak ingin membangun kembali kedekatan dengan kamu atau persahabatan dengan kamu. Seperti itu. Mungkin terakhir kali kamu dengan dia statusnya sahabat atau pasangan rasa sahabat ya. Jadi mungkin sering curhat yang kayak gitu-gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia pengen lebih dekat lagi, lebih intim, lebih bersahabat lagi dengan kamu, seperti itu. Dia adalah orang yang mungkin selama ini selalu menutup-nutupi perasaannya, atau orang yang gak gampang untuk mengungkapkan perasaannya.
Jadi selama ini dia selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya ya. Dia berpura-pura. Pura-pura kalau dia nggak butuh kamu, cuek banget, dingin ya. Ya banyak keterpura-puraannya. Terus juga orangnya gaslighting ya. Mungkin dia pernah menipu, entah menipu uang, menipu perasaan, menipu situasi ya. Memanipulasi gitu loh. Ya menskenario situasi gitu. Padahal sebenarnya dia ini cinta, bahkan sampai saat ini dia masih cinta sama kamu, ya. Dan dia masih sayang, masih tertarik sama kamu. Dan aku lihat di sini dia kayak masih energinya memfokuskan ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Cuman sayangnya saat ini justru malah kamu tuh sudah berfokus pada dirimu sendiri. Ya, kamu sudah mencintai dirimu sendiri, kamu lebih bahagia justru malah sekarang, lebih fokus dengan mencintai diri dan memfokuskan kehidupanmu sendiri, gitu, ya. Jadi mungkin hubungan kamu dengan dia waktu dulu itu nggak terlalu manis, nggak terlalu baik-baik saja, gitu. Soalnya sekarang tuh justru kamu kayak energinya kuat banget ingin lepas dari dia, dan ketika lepas kamu bahagia gitu. Jadi ada kepuasan ketika kamu lepas dari dia. Jadi dulu mungkin dia ini memberikan trauma yang besar karena di sini ada mirroring juga kan. Berarti kan dia pernah memberikan kamu luka batin. Ya, luka batin. Entah kamu sama dia ada kekerasan, entah itu secara verbal atau fisik atau secara emosional atau mental, ya. Jadi ketika kamu berpisah dengan dia ya happy, bahagia, seneng kayak gitu. No. Okay. Divine Masculine. Mungkin di sini ada yang suka begadang, ya, entah ini kamu atau dia atau memang kalian berdua suka begadang, ya, atau bisa jadi juga parahnya ya suka dunia malam, ya, mungkin sering datang ke clubbing, ya, ke dunia malam seperti itu, ya parahnya mungkin ya mungkin bekerja di sana seperti itu ya. Aku lihat di sini, it's okay. Tapi yang pasti di sini entah ini kamu atau energi dia, ini mungkin suka dunia malam, atau mungkin suka berjudi, bisa jadi juga ya suka berjudi. Aku merasa ya selama ini kamu ketika menjalin hubungan dengan dia atau dekat dengan dia, kamu tuh ngerasa hidupmu, perasaanmu, situasi setiap harinya itu seperti roller coaster. Berpacu, ya dijatuhkan lagi. Semangat, dijatuhkan lagi. Jadi apa ya? Kalau aku lihat di sini mungkin semangatnya itu ketika kamu memiliki ekspektasi yang indah, tapi tak terduga ternyata ada sesuatu yang membuatmu akhirnya tiba-tiba jatuh. Gitu. Misalkan gini deh. Contohnya aja ya. Contohnya kamu punya ekspektasi terhadap dia. Oh, dia ini orangnya ramah, lemah lembut. Ih, cocok deh jadi pasangan hidupku kayak gitu. Jadi kamu berekspektasi tinggi. Bakalan bisa nikah sama dia, punya anak dengan dia, punya rumah yang bahagia, bla 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 bla. Ternyata orangnya suka dunia malam, mungkin dia suka punya pergaulan bebas, ya, mungkin apa itu namanya, aktif dalam melakukan seksualitas, berseks gitu ya, secara biologis bisa jadi, atau apa kayak gitu. Jadi sempet tuh adrenalin kamu berpacu
ya, semangatmu. Adrenalin itu kan hormon ya, hormon apa itu namanya, hormon berani gitu ya. Nah, jadi kamu kayak berani melangkah dengan dia, memperjuangkan dia, semua kamu berikan ya, karena ekspektasi kamu sudah tinggi. Tahu-taunya brek, jatuh ketika kamu tahu faktanya. Dia begini, dia begono, dia begene, kayak gitu ya. Jadi bahkan mungkin hampir setiap harinya kamu itu ngerasa kayak was-was. Aduh, yang misalkan ketahuan sekali, ketahuan selingkuh misalkan ya. Kamu jadi was-was setiap harinya. Aduh, jangan-jangan dia saat ini lagi jalan nih sama selingkuhnya. Aduh, jangan-jangan dia bentar lagi bakalan mutusin aku nih. Jangan-jangan dia udah tidur bareng nih sama selingkuhannya nih, bla 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 bla. Gitu. Jadi selama kamu menjalani hubungan dengan dia, hidupmu serasa seperti roller coaster. Gitu ya, selalu berpacu dengan adrenalin, abis itu brek, jatuh, dijatuhkan seperti itu ya. Terus nanti berekspektasi lagi ya, karena mungkin kamu lihat dia orangnya kalau ngomong lemah lembut, terus pintar mengontrol situasi, pintar berdrama, sehingga kamu ketika udah ketahuan selingkuh, kamu mungkin mulai drop ya, dia bisa membangkitkan lagi semangat kamu untuk mencintai dia, untuk percaya lagi sama dia, bahwa ya dia mungkin berskenario ya, enggak, itu cuman teman aku kerja, itu cuman teman circle pertemanan aja, aku sama dia nggak ada apa-apa. Akhirnya kamu percaya lagi, ekspektasi kamu tinggi lagi, tahu-tahu brek, ketahuan lagi, entah dia selingkuh lagi atau dia berjudi atau apa gitu ya. Jadi ketika kamu bersama dia, hidupmu waduh kacau ya. Banyak rasa sakit. Terus itu karena dia pintar mengelola situasi, sehingga kayak rasa sakit kamu itu dipendam kayak gitu ya. Dan oke, aku melihat di sini secara keseluruhan, aku melihat di sini kayak sekarang mungkin kamu bahagia, fun, have fun, penuh dengan senyum, penuh dengan tertawa, penuh dengan kebahagiaan, benar-benar sangat senang saat ini, bahagia. Kenapa? Karena sekarang kamu justru malah memilih untuk mencintai dirimu sendiri, bahagia dengan dirimu sendiri gitu. Karena dulu ya itu tadi aku bilang ya, secara emosional kamu emosinya terombang-ambing, seperti ombak, datang dan pergi, baru aja tenang, tahu-tahu udah berpacu lagi, takut bahwa dia akan selingkuh lagi, bahwa dia akan tidur dengan orang lain, bla 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 gitu ya. Ya, jadi sekarang kalau aku lihat energimu fun, bahagia, senang, menikmati hidup, mencintai dirimu sendiri. Ya, terus juga aku lihat di sini kamu nampaknya berdealing dengan seseorang yang suka mengejar. Jadi gampang flirting bisa jadi ya, gampang menggoda atau tergoda gitu ya. Terus juga dia ini orang yang tidak pernah puas. Jadi ingin mengejar banyak hal. Udah dapat satu, pengen dapat dua. Udah dapet dua, pengen dapet tiga, entah itu dalam percintaan, entah itu dalam karir, kayak gitu ya, tapi dia adalah pengejar. Nah, kalau misalkan dia itu punya ekspektasi atau punya tujuan untuk dia kejar, untuk dia gapai, itu bener-bener ambisius banget gitu, sehingga kamu itu mungkin sering diabaikan. Misalkan nih, dia punya target, di bulan Desember ini dia harus punya apa nih, misalkan perusahaan A gitu ya. Dia akan bener-bener dari bulan November ini akan bener-bener kerja keras banget untuk gimana caranya mendapatkan perusahaan A itu. Gitu contohnya ya. Jadi sehingganya kamu itu terabaikan. Nah, jadi selama ini kalau misalkan dia sudah punya target A, itu kamu sering diabaikan, karena kalau dia udah mengejar sesuatu itu benar-benar kayak darahnya mendidih. Itu kiasan ya, nggak usah dianggap serius. Kiasan. Jadi kayak apa ya, kayak energi pengejar dia itu panas gitu loh, selalu membara gitu ya, ambisius banget orangnya. Bahkan aku melihat di sini tuh ada suatu gambaran ya, ada suatu gambaran yang memang dia itu udah targetkan kayak gitu.
ya. Jadi mungkin saat ini itu kayak dia sedang menargetkan sesuatu dan itu sudah tergambar gitu di otak dia. Aku lihat di sini, dan itu hari demi hari itu pengen dia usahakan gimana untuk bisa mendapatkan gambaran itu, atau untuk bisa gambaran itu jadi nyata gitu ya. Dan ini ada hubungannya dengan masa depan ya, entah itu gambaran pernikahan dia bersama kamu, entah itu gambaran pernikahan dia di masa depan, entah itu karir dia di masa depan. Tapi aku lihat ada suatu gambaran yang saat ini tuh udah dia miliki dan sekarang benar-benar lagi dia perjuangkan untuk masa depannya ya. Bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, otak dia dan diri dia itu benar-benar berpacu pada gambaran itu ya. Dia ingin mencapai gambaran itu gitu ya. Aku lihat nampaknya dia ini energinya maskulin ya, mau dia wanita mau dia pria, energinya maskulin, jadi biasanya mendominasi. Atau bisa jadi ini energi kamu ya, kamu energinya maskulin, entah kamu wanita entah kamu pria, seperti itu. Oke. Kita lihat apa namanya ini, lupa lagi, tarot ya, tarotnya. Oh, oke. The High Priestess ya. Jadi kalau The High Priestess ini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang kalau misalkan dia seorang pria, dia itu ganjen say ya, dia itu lumayan ganjen. Jadi dia itu kan orangnya nggak pernah ngerasa puas ya, pengennya punya sesuatu yang perfect, yang lebih dan lebih. Jadi misalkan nih dia udah punya kamu, tapi kalau misalkan di luar sana, misalkan dia pria ya, kamu wanita. Kalau misalkan dia udah punya kamu, tapi di luar sana dia melihat ada yang lebih seksi dari kamu, lebih cantik, lebih dari kamu, dia akan meninggalkan kamu, ya, karena orangnya mata keranjang, ganjen lah ya gitu. Kalau misalkan dia wanita, kamu yang pria, dia orangnya itu mata duitan. Ya, jadi kalau misalkan dia udah punya kamu, tapi di luar sana dia melihat ada pria yang lebih kaya dari kamu, jabatannya lebih tinggi dari kamu, ya dia akan tinggalkan kamu. Gitu. Jadi silahkan disituasikan saja ya, dia ini seorang wanita atau pria. Ya, kamu tahu sendirilah. Gitu ya. Oke, kemudian apa nih? Seven of Wands. Bentar ya aku. Oke. Terlihat ya. Orangnya juga ternyata Eight of Wands. Seven of Wands. Berarti dia ini orang yang sebenarnya gampang menyerah. Kalau dia melihat ada suatu resiko yang terlalu tinggi, dia akan gampang menyerah. Dia akan tinggalkan itu, gitu ya. Atau menurut dia kayak dia nggak bisa melakukan itu, maka dia akan menyerah. Karena itu tadi, walaupun egois, orangnya itu orang yang tidak percaya diri, orang yang banyak ketakutannya dan gampang frustasi. Itu ya, poinnya itu, sifat dia itu poinnya itu. Sehingga kalau misalkan dia ngelihat itu beresiko tinggi atau tidak menguntungkan atau justru malah akan menyulitkan dia akan pergi. Gitu, dia akan tinggalkan itu. Ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia orang yang penakut. Sebenarnya dia orang yang lemah gitu ya. Kurang adanya keberanian atau stamina. Terus juga orang yang kalau aku lihat terhadap kamu itu kayak gagal dalam melindungi kamu atau membela kamu. Dia kalau aku lihat sekarang ya kayak, atau mungkin selama ini
Selama ini tuh dia kayak ngerasa kehilangan otoritas dia atau kehilangan powernya. Ya, apalagi kalau dia seorang pria, dia ngerasa kayak dia kehilangan power. Ya, atau bahkan ya kehilangan kendali, kehilangan semangat, kehilangan keoptimisannya dia, kehilangan rasa percaya dirinya dia, gitu. Bahkan mungkin aku melihat teman-temannya atau lingkungannya itu kayak kurang menghormati dia. Jadi dia merasa selama ini tuh kayak kurang ada orang-orang yang menghormati dia akibat dari dia ini kehilangan power atau kehilangan otoriter dia. Kehilangan itu mungkin ada faktor lain kali ya, misalkan dia bangkrut. Tadinya dia tuh punya perusahaan yang wah banget deh gitu ya, sukses banget gitu, tiba-tiba bangkrut. Akhirnya dia ngerasa kayak rendah diri, kurang ada power, kehilangan otoritas, dan kehilangan kendali. Dan dia setelah misalkan bangkrut, dia kayak ngerasa kok kurang dihargai atau kurang dihormati oleh orang-orang di sekeliling dia. Bahkan orang-orang yang dulunya tuh dia bantu tuh ya, itu kayak nggak menghormati dia lagi gitu. Jadi aku melihat selama ini tuh dia ngerasa kewalahan dan kelelahan dengan situasi dia gitu. Itu contoh aja ya, contoh atau gimana deh situasi dia. Pokoknya intinya dia ngerasa kayak kurang dihormati, kehilangan power ya, dan akhir-akhir ini tuh gampang menyerah kayak karena ya itu tadi kurang kehilangan power. Oke. Kemudian aku melihat di sini selama ini ternyata kamu dengan dia itu berpegang teguh pada hubungan yang tidak sehat atau berpegang teguh pada sesuatu yang tidak sehat. Misalkan dia bolak-balik selingkuh, kamu selalu maafin, kamu selalu terima, nggak pernah kamu mau tegas untuk meninggalkan dia atau nggak berani gitu, nggak berani tegas. Akhirnya ya kamu tersakiti terus. Padahal kamu udah tahu hubungan ini toksik gitu, ya hubungan ini tidak sehat seperti itu. Dia mungkin berpegang teguh dengan berpikir bahwa ya dia berhak untuk memilih untuk menjalin hubungan dengan siapapun gitu ya. Namanya kan manusia, punya hak asasi manusia. Jadi bebas dong mau jalanin hubungan dengan si A, si B, si C. Itu hak dia gitu ya. Jadi dia berpegang teguh pada pendirian dia yang bahwa dia itu berhak untuk bersama dengan siapapun. Nah, kayak gitu. Tanpa memikirkan perasaanmu seperti itu. Ya, aku lihat selama ini ternyata kamu terlalu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini dan terlalu berusaha keras untuk mempertahankan dia ada di sisimu. Tapi justru malah semakin kamu berusaha membuat dia ada di sisimu, semakin kamu berusaha mempertahankan hubungan ini justru malah menyakiti kamu. Dan juga mungkin dia juga tersakiti gitu ya. Terus itu juga apapun upayamu yang kamu usahakan begitu kerasnya, bahkan untuk bisa melindungi hubungan kalian tetap utuh, ya aku lihat mau gimana pun ya tetap akan goyah gitu. Bahkan orang-orang terdekat kalian yang tahu hubungan kalian pun ngerasain gitu, hubungan kalian ini toksik banget. Ya harusnya udah di akhir aja gitu. Sebenarnya udah rusak gitu hubungannya. Bahkan keluargamu pun ya ngerasain kok kamu itu udah sangat-sangat berjuang untuk kayak menata kembali hubungan kamu dengan si dia ya. Aku lihat di sini kamu udah ancur-ancuran banget, tapi kayak masih gitu. Jadi dulu kamu itu udah tahu kamu itu udah ancur-ancuran sama dia, hubungannya itu udah hancur, tapi kamu selalu tetap berusaha membangun kembali hubungan dengan dia, terus tetap memaafkan dia, tetap bersama dia, tetap berekspektasi besar gitu loh terhadap dia. Tapi ya justru malah keluargamu itu jadi semakin mengkhawatirkan kamu gitu. Karena di sini kamu yang lebih banyak berusaha, sedangkan dia mah senang-senang di luar sana dengan kemauannya sendiri gitu, nggak pernah memperdulikan kamu. Kayak gitu ya, keluargamu pun ikut merasakan kamu ancur-ancuran saat kamu masih bersama dengan dia gitu. Apalagi di sini kamu berdealing dengan di emperor. Di emperor tuh orangnya memang punya jiwa kepemimpinan. Orang yang otoriter, orangnya punya jiwa pemimpin,
maunya segala sesuatu atas kehendak dia, tapi dia juga punya pemikiran yang konservatif juga tradisional ya, tradisional. Jadi dalam hubungan tuh bahwa prialah yang harus memegang andil dalam hubungan kayak gitu. Contohnya aja ya, contohnya. Terus itu juga dia ini orang yang punya prinsip apa-apa tuh harus sejalan dengan maunya dia, sejalan dengan pemikiran dia. Karena dia ini mungkin di emperor ya, di emperor itu kan seorang king, raja gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu maunya sukses, semuanya itu berjalan dengan lancar aja, lempeng-lempeng aja kayak gitu ya. Nah, dalam melihat masalah, dalam melihat hubungan pun gitu. Kalau misalkan kamu nggak sepemikiran dengan dia, menurut dia kamu bukan orang yang patut untuk bersanding dengan dia kayak gitu. Jadi dia tidak menerima penolakan, dia tidak menerima perbedaan. Orangnya seperti itu. Maunya ya harus kita sepemikiran, kita harus sejalan, maka hubungan ini bisa berdampingan gitu. Hubungan ini bisa berjalan kayak gitu menurut dia. Ya, terus juga itu tadi ya, orang yang tidak bisa atau orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya atau emosional dia sebenarnya gitu ya. Sehingga inilah yang sering membuat kamu dan dia itu salah paham gitu, karena dia nggak pernah gitu atau jarang banget mengungkapkan isi hatinya atau perasaan dia sama kamu. Entah dia lagi marah, entah dia nggak suka, entah dia kesel, entah dia bahagia, tuh nggak dia ungkapin. Diem-diem baik dia kayak gitu. Dia pendem aja di perasaan, di hati dia, di pikiran dia kayak gitu. Ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu, atau paling tidak ya kalian tidak seumuran. Aku lihat di sini kalian memang tidak seumuran. Ya, ada yang lebih tua di sini. Oke, seperti itu ya. Orang yang otoriter gitu. Semua atas kehendak dia, maunya semua atas kehendak dia. Terus juga dia ini orang yang memang terlihatnya tenang ya. Jadi kalau kamu emosian, nah itu menurut dia nggak srek dia gitu. Jadi kalau misalkan memandang segala sesuatu, mau itu masalah, walaupun masalah itu udah darurat banget ya, menurut dia kamu harus tenang dulu. Nah, menurut dia kamu itu orangnya emosian gitu. Sedangkan di sini dia tuh kalau apa-apa tuh harus dipikirin dulu dengan tenang, mateng-mateng, dipikirinnya baru mengambil keputusan. Nah, kalau kamu tuh mungkin pakai emosi, langsung harus segera selesai gitu ya. Mungkin kamu kayak gitu orangnya. Jadi makanya kalau di sini tidak sepemikiran dengan dia nggak bisa, menurut dia hubungan ini nggak akan berjalan berdampingan kayak gitu ya. Ya itu bagus sih pemikiran seperti itu ya. Tuh, ditambah lagi dengan King of One reverse. Memang orangnya suka maksa, orangnya suka dominan ya. Orangnya sombong, suka mengontrol, manipulatif, kasar, mungkin suka mengganggu kamu. Orangnya diktator, tiran, kasar, impulsif juga, ya kan? Kejam, jadi paket komplit nih orang. Ya, terus itu juga walaupun dia king, dia ini nggak bisa diandalkan sebenarnya. Jadi kayak nunjukin aja dia berpower, padahal sebenarnya nggak bisa diandalin juga gitu ya. Orangnya ya itu gimana mau diandalin sih dengan orang yang gampang tergoda dengan wanita lain atau gampang tergoda dengan materi gitu ya. Apa yang mau diandelin gitu kan. Bahkan dia ini suka memberikan contoh yang buruk sama kamu ya. Pokoknya intinya orang yang nggak bisa diandelin dah kalau aku lihat di sini. Terus itu apalagi ya, orang yang mungkin selama ini terlalu sombong ya menjalani hidup bersama kamu atau menjalani hubungan bersama kamu, sehingga kamu itu kayak sulit gitu untuk mengimbangi dia. Terus itu juga aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kehidupanmu terasa masam, kehidupanmu terasa menyedihkan, rasanya tercekik. Semakin kamu bersama dengan dia, semakin hidupmu tidak bahagia. Aku lihat di sini, ya. Karena dia ini punya perilaku yang mengontrol, manipulatif, ya suka mengendalikan setiap posisi di dalam kehidupanmu. Semua harus ngikutin maunya dia, kayak gitu. Orangnya sombong,
orangnya sombong dan agresif ya. Terus itu juga aku melihat ternyata ya gini ya, sebenarnya nggak sepenuhnya salah dia juga, karena di sini kalau aku lihat ada yang mungkin sebagian dari kalian kalau ngomong tuh terlalu kasar juga sih, ya terlalu keras gitu, sehingga apa ya, dia juga tertrigger gitu juga gitu ya, terpancing juga karena mungkin kalian terlalu kasar kalau ngomong seperti itu ya. Atau mungkin ya dia tersinggung, dia terganggu dengan kata-kata kamu seperti itu. Sehingga sering kalian ini hampir setiap harinya situasinya tegang, ya tegang, selalu ada aja masalahnya seperti itu. Aku melihat saat ini ya, ada suatu keputusan yang membuat dia saat ini ngerasa putus asa. Jadi bisa jadi dia melihat keputusan kamu kayak udah sangat tegas mengambil keputusan untuk menghindari dia atau berpisah dari dia kayak gitu. Terus itu kayak benar-benar tegas banget, nggak mau lagi berurusan dengan dia, dan justru malah kamu lebih bahagia sekarang. Nah itu mungkin keputusan inilah yang membuat dia merasa putus asa sekarang ya. Terus itu dia kayak kurang yakin untuk bisa bersama dengan kamu, dengan situasi kamu seperti ini gitu kan. Sehingga fokus dia sekarang itu pada hal-hal yang negatif. Aduh jangan-jangan kamu beneran nih gak mau lagi balikan sama aku. Aduh jangan-jangan kamu mau milih untuk bersama yang lain nih. Aduh jangan-jangan. Ya jadi saat ini kayak fokus dia itu ke hal-hal yang negatif. Bahkan kayak imajinasi, ide-ide, kreativitas dia juga kayak terganggu gitu ya. Dan aku melihat saat ini energi kuat banget, kayak bosen banget tanpa kamu ya. Jadi mungkin kamu orangnya humoris atau gimana deh, mungkin suka menghibur dia, karena di sini kan dia juga suka ngegangguin kamu kan, suka ngejek-ngejek kamu, suka ngegangguin kamu, sehingga kalau misalkan dia lagi bosen ngegangguin kamu, dia happy gitu. Nah sekarang nggak ada lagi, jadi udah bosen aja kehidupan dia gitu. Hidup dia bahkan monoton aku lihat saat ini ya, kayak stuck, nggak kemana-mana hidup dia. Mungkin dalam karirnya juga stuck gitu ya, nggak ada perkembangan seperti itu. Terus itu juga dia merasa kayak dia sudah kehilangan kepercayaan dari kamu kayak udah nggak percaya lagi sama dia. Dan bahkan dia merasa bahwa kamu sepertinya bakalan gak percaya lagi, atau mungkin bakalan mengabaikan hal-hal positif apapun yang dia akan lakukan atau yang dia lakukan. Kamu kayak udah bodo amat. Dia misalkan mau ngebantuin orang, mau berdonasi berjuta-juta juga, kamu tetap akan bodo amat gitu ya, tidak akan kamu lirik gitu. Kamu akan mengabaikan dia. Itu yang dia rasakan. Kayaknya kamu bakalan mengabaikan apapun hal-hal positif yang dia lakukan gitu ya. Misalkan mau minta maaf juga sama kamu pasti akan abaikan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat dia merasa kayak kamu sekarang tuh udah kehilangan gairahmu terhadap dia, rasa cintamu terhadap dia, atau kebucinanmu terhadap dia. Dia udah nggak ngerasain lagi kebucinanmu seperti dulu ke dia gitu ya. Justru malah aku lihat di sini dia ngerasa kamu itu ngerasa kalau dia itu ngebosenin, hubungan kalian sudah basi, hubungan kalian sudah berlalu gitu ya, sudah menjadi masa lalu seperti itu. Dan dia sadar diri, dia tahu kalau misalkan dia ingin datang lagi ke kamu, berarti dia harus bisa menyembuhkan luka yang pernah dia torehkan ke kamu. Terus itu juga menghilangkan karma-karma buruk di hubungan kalian, seperti itu ya. Bahkan ini berdampak loh sampai sekarang. Walaupun kamu terlihat bahagia ya, akibat dampak dari hubungan kamu bersama dia kemarin, itu sangat berdampak sekali sama kamu. Apalagi kalau saat ini kamu lagi lajang, kamu berpikir bahwa kamu mungkin tidak percaya bahwa akan ada orang yang tepat untuk datang lagi ke kehidupan kamu. Jadi walaupun misalkan ada datang nih orang baru datang ke kehidupan kamu, padahal niatnya baik, bahkan dia ngomongnya juga mungkin lemah lembut, ya dia memberikan niatan-niatan baik gitu, misalkan ingin melamar kamu kayak gak yakin gitu dan sama mereka. Padahal orang itu orang baru gitu.
ya. Kamu kayak, alah paling nih awalnya aja love bombing, paling awal-awalnya aja manis, nanti kesini-sini pasti aku ditinggalin, pasti aku diselingkuhin, nah bla bla bla, seperti itu. Jadi ada rasa kenegatifan di pikiran kamu tentang pasangan di masa depan gitu. Kayaknya nggak bakalan bertemu dengan orang yang tepat gitu. Nggak bakalan deh bla 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 gitu ya. Aku ngeliat ini jadi berdampak banget ke pikiran dan mentalnya kamu sekarang dalam mencari pasangan gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Pandangan kamu tentang cinta juga sudah berubah. Jadi kalau misalkan ada ngomong orang cinta itu begini, cinta ala bullshit gitu. Ya, jadi kayak kamu kayak udah nggak percaya cinta. Bukan nggak percaya cinta, tapi kayak alah apa itu cinta gitu. Ya, karena sekarang kamu lebih ke cinta itu ya menikmati diri sendiri aja. Ya, sendiri aja bahagia, kenapa harus mencintai orang lain gitu. Ya, jadi kayak bisa nggak sih dibilang menutup hati? Ya mungkin ya, tapi yang pasti di sini perspektifmu tentang cinta itu sekarang berubah. Dulu mah perspektif kamu tentang cinta itu adalah ya saling saling memberikan effort, ya apapun akan dilakukan. Nah sekarang tuh enggak. Halah apa itu cinta? Nah kayak gitu. Paham gak sih maksud aku? Yang intinya kayak gitu ya. Atau apalah kamu, intinya pemikiran kamu tentang cinta di masa lalu dengan pemikiranmu tentang cinta di sekarang itu beda banget, berubah, benar-benar berubah gitu ya. Oke, kemudian justice. Oke, aku melihat baik kamu ataupun dia sudah mendapatkan keadilan saat ini. Kalau memang dulu kamu berbuat baik terhadap dia, maka keadilanmu adalah keadilan yang baik atau karma baik ya. Kalau misalkan dulu dia memang menyakiti kamu, nyelingkuhin kamu, punya perilaku yang toksik, ya selamat, dia akan mendapatkan karma buruk gitu. Jadi apapun yang kalian tabur, saat ini aku lihat kalian tuai gitu. Jadi kalau kamu berbuat baik ya sekarang kamu mendapatkan banyak kebaikan, tapi kalau dulu kamu berbuat jahat ya sekarang kamu mendapatkan keburukan juga gitu. Ya, jadi nampaknya aku lihat baik kamu dan dia sama-sama mendapatkan karma, tapi tergantung karmanya apa dari apa yang dulu pernah kalian lakukan gitu ya. Realistis, ada sebab dan ada akibat. Ada hukum yang saat ini terjadi ya, hukum mau itu hukum pidana atau hukum alam ya itu terjadi. Terus itu juga aku melihat di sini ya bagi kamu yang selama ini selalu berjuang untuk dia, melakukan pengorbanan untuk dia, aku lihat ada keseimbangan yang kamu dapatkan ya. Tapi kalau dia yang selama ini melakukan hal-hal buruk terhadap kamu, maka ya dia harus mempertanggungjawabkan keburukan-keburukannya saat ini. Intinya seperti itulah ya. Intinya ada keadilan bagi kalian berdua. Yang baik akan mendapatkan balasan baik, yang buruk akan mendapatkan balasan buruk gitu. Entah apa yang terjadi, karma buruk yang dia dapatkan, yang pasti ya kalau dia melakukan hal buruk dia mendapatkan hal buruk gitu ya. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Kalau misalkan kamu mendengarkan ini ya dia mendapatkan karma buruk, nggak usah didoain yang buruk-buruk, doain aja yang baik-baik, karena semua doa itu akan kembali lagi ke kita gitu ya. Jadi ya udah cukup tahu aja gitu ya, cukup tahu aja, nggak usah diejek-ejek, nggak usah disumpah serapah ya, karena semua itu akan berbalik ke kita gitu ya. Doakan aja yang baik-baik ya, mudah-mudahan cepat selesai karmanya, semoga cepat baik-baik saja keadaannya kayak gitu ya, karena doa itu akan kembali lagi ke kita gitu ya. Kalau kamu doanya buruk-buruk, itu doa bakalan balik ke kamu, sesuatu yang buruk akan terjadi ke kamu gitu ya. Jadi doakan yang baik-baik. Kalau kamu tahu dia kena hal buruk, cukup tahu aja, udah cukup tahu aja. Dan kalau mau doakan yang baik-baik, oke?
Aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries, ada Aquarius, dan ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian dan cerita yang aku bacakan ini tidak membuat kalian pusing. Kalau ngebuat kalian pusing udah gak usah ditonton ya, nanti malah sakit kalian ya, capek, malah emosi dan akhirnya berkomentar yang aneh-aneh gitu. Jadi lebih baik ya tinggalkan saja videonya, cari yang lain gitu ya. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 6, 9, 30, 29, 8, 16, 2, 12, 21, 18, 4, 14, 1, 15, 17, 27, 19, 20, 28, 13, 25, 10, 7, 22, 11, 3, 25, 24, dan 23. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Juli, April, Agustus, Mei, November, Juni, Maret, Januari, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio kelinci, sio anjing, sio tikus, sio naga, sio monyet, sio kambing, sio macan, sio kuda, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. UDYXITWPZ HBFSN JRQAKMC GOE. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.